Mengapa kebaikan bisa menghancurkan diri kita sendiri? Kita akan membahas seputar sisi lain dari niat baik menurut Stoicisme. Halo teman-teman, kali ini kita akan membahas soal konsep yang mungkin jarang kita pikirkan, yaitu tentang kebaikan yang justru bisa menghancurkan diri kita sendiri. Mungkin ini terdengar aneh kan? Biasanya kita selalu menganggap kebaikan itu hanya akan membawa kebahagiaan, membantu orang lain, dan bikin hidup lebih damai. Tapi, apa benar kebaikan selalu positif dan tanpa efek samping? Nah, kita akan lihat bersama kenapa ada kalanya kebaikan bisa berbalik arah dan justru membawa kehancuran untuk diri sendiri atau orang lain. Ada beberapa poin penting di sini. Yang pertama, kebaikan yang berlebihan bisa bikin orang terlalu bergantung. Coba bayangkan, kamu punya teman yang sering kesulitan dalam hidupnya, dan kamu terus-terusan membantu dia, mulai dari meminjam uang, mengantar kemana-mana, bahkan membantunya menyelesaikan tugas-tugas pribadinya. Awalnya, kamu mungkin merasa bahagia karena bisa membantu orang lain. Tapi semakin lama, temanmu jadi terlalu bergantung. Alih-alih belajar mengatasi masalahnya sendiri, dia malah terbiasa mengandalkan kamu. Dampaknya, dia nggak bisa mandiri, dan kamu mungkin merasa lelah dan terbebani. Kebaikan yang terus-menerus diberikan bisa bikin orang lain gak belajar menghadapi tantangan hidup. Kadang, kebaikan yang paling baik adalah dengan membiarkan orang belajar dari pengalamannya sendiri, menurut Stoicisme. Yang kedua, kebaikan bisa dianggap sebagai kelemahan. Di dunia ini, gak semua orang melihat kebaikan sebagai niat tulus. Ada orang-orang yang malah memanfaatkannya. Kadang, ketika kita terlalu baik, ada yang malah melihatnya sebagai tanda kelemahan. Misalnya, jika kamu di tempat kerja selalu rela mengambil tanggung jawab tambahan tanpa protes, lama-lama orang lain bisa menganggap kamu hanya yes man, yang gak berani bilang tidak. Kebaikan yang berlebihan bisa bikin orang mengira kita gak punya batasan. Jadi, penting buat menetapkan batasan di mana kebaikan kita harus dihargai, bukan malah dimanfaatkan. Yang ketiga, merasa bertanggung jawab atas kebahagiaan orang lain. Kadang-kadang kita merasa bertanggung jawab untuk memastikan orang lain bahagia, terutama orang-orang terdekat seperti keluarga atau sahabat. Ini sebenarnya niat baik, niat yang sangat baik. Tapi bisa sangat berat saat kita berusaha selalu membuat orang lain bahagia. Kita bisa lupa pada kebahagiaan diri sendiri. Kebaikan ini, meskipun terdengar mulia, seringkali membuat kita mengorbankan perasaan dan kebutuhan pribadi. Jika terus-menerus dilakukan, ini bisa membuat kita merasa stres, kelelahan, dan bahkan kehilangan. Bahkan kehilangan juga jati diri kita. Yang keempat, mengorbankan diri sendiri tanpa menyadari. Kadang-kadang, kebaikan itu membuat kita merasa harus selalu menempatkan kebutuhan orang lain di atas kebutuhan kita. Saat kita selalu memprioritaskan orang lain, kita bisa melupakan apa yang sebenarnya kita butuhkan. Contoh, kalau kamu selalu memberikan waktumu untuk mendengarkan curhat teman-teman tanpa menyisihkan waktu buat diri sendiri, kamu bisa merasa terjebak dalam lingkaran yang melelahkan. Kebaikan yang menghancurkan ini adalah ketika kita memberikan terlalu banyak tanpa berpikir, apakah kita sendiri juga mendapatkan perawatan atau pengertian yang kita butuhkan? Belum tentu. Yang kelima, menjadi martir kebaikan. Kadang-kadang ada dorongan dalam diri kita untuk melakukan kebaikan secara terus-menerus.
bahkan hingga mengorbankan perasaan atau kebutuhan diri sendiri. Hal ini biasa dikenal sebagai sindrom penyelamat, di mana seseorang merasa harus selalu menolong orang lain, bahkan saat tidak diminta. Kebaikan seperti ini bisa merugikan diri sendiri, karena kita merasa bahwa hidup kita hanya berarti jika kita bisa membuat orang lain merasa baik. Jika enggak hati-hati, kita malah jadi martir kebaikan yang memaksakan diri untuk terus membantu, padahal kita sendiri mungkin butuh bantuan. Yang keenam, mengaburkan batasan pribadi dan orang lain. Saking baiknya, kita lupa menetapkan batasan karena terlalu ingin membantu atau membuat orang lain nyaman. Kita jadi mengabaikan batasan antara diri kita dan orang lain. Misalnya, kita terlalu sering terlibat dalam masalah orang lain, sampai-sampai kita ikut terseret dalam konflik atau drama yang sebenarnya tidak perlu. Kebaikan semacam ini yang terlalu besar bisa bikin kita kehilangan batasan dan akhirnya terjebak dalam situasi yang membuat kita sendiri merasa kewalahan. Yang ketujuh, merusak hubungan sehat. Di sisi lain, kebaikan yang berlebihan kadang bisa menimbulkan ekspektasi di antara hubungan kita. Misalnya, saat kamu selalu memberikan kebaikan kepada pasangan atau teman tanpa pernah meminta imbalan, lama-lama kamu bisa merasa kecewa kan? Jika suatu saat mereka tidak memberi perhatian yang sama. Karena selalu memberi, kita cenderung membangun harapan tidak tertulis bahwa mereka akan melakukan hal yang sama. Padahal mungkin mereka punya batasan atau cara pandang yang berbeda. Hubungan yang sehat seharusnya memiliki keseimbangan. Ketika kebaikan kita jadi alat ukur dalam hubungan, kita justru bisa menghancurkan hubungan itu sendiri dengan ekspektasi yang berlebihan. Poin yang ke-8, menghambat perkembangan diri sendiri dan orang lain. Saat kita terlalu sering membantu, kita justru bisa menghentikan perkembangan orang lain. Misalnya, jika kamu selalu membantu teman-teman menyelesaikan tugas atau pekerjaan yang mereka bisa dilakukan sendiri sebenarnya, mereka jadi nggak belajar mandiri atau mengambil tanggung jawab. Di sisi lain, kamu juga nggak punya waktu untuk mengembangkan diri sendiri karena terlalu fokus pada orang lain atau kerabat yang lain. Kebaikan yang menghancurkan adalah saat kita terlalu banyak membantu sampai mengorbankan pertumbuhan diri kita sendiri dan menghambat orang lain untuk belajar dari tantangannya sendiri. Yang ke-9, menguras energi emosional dan fisik. Kebaikan yang berlebihan bisa sangat menguras energi kita, baik fisik maupun emosional. Seringkali kita mengabaikan kesehatan mental atau fisik demi memastikan orang lain mendapatkan perhatian atau bantuan yang mereka butuhkan. Jika kita terus mengorbankan diri, kita malah bisa kelelahan, stres, dan bahkan berujung pada kelelahan emosional. Kebaikan ini, jika tidak dikelola dengan baik, bisa membuat kita merasa lelah dan kehilangan semangat. Di sini pentingnya menyadari kapan kita perlu mundur dan merawat diri sendiri. Poin yang terakhir, yang ke-10, menghilangkan kebahagiaan diri sendiri. Yang terakhir, kebaikan yang tanpa batas seringkali membuat kita kehilangan kebahagiaan diri kita sendiri. Saat kita terlalu fokus untuk memastikan kebahagiaan orang lain, kita sering lupa apa yang membuat kita sendiri bahagia. Hidup kita jadi seperti didedikasikan untuk orang lain. Padahal setiap orang juga berhak untuk merasa bahagia.
dan menjalani hidup sesuai keinginan mereka sendiri. Kebaikan yang menghancurkan adalah saat kita mengorbankan kebahagiaan kita sendiri hanya demi membuat orang lain merasa nyaman atau bahagia. Akhir kata, kebaikan yang seimbang adalah kunci utama. Nah teman-teman, semoga obrolan ini bisa membuka perspektif baru tentang bagaimana kita memandang kebaikan kita sendiri. Kebaikan memang sesuatu yang sangat mulia dan penting, tetapi terlalu banyak kebaikan tanpa batasan bisa berbalik arah menjadi sesuatu yang menghancurkan. Jadi, tetaplah berbuat baik, tetapi ingatlah, jika untuk menjaga diri sendiri, menetapkan batasan, dan menghargai kebutuhan pribadi, kebaikan yang seimbang akan membuat kita lebih kuat, bahagia, dan membantu orang lain dengan cara yang sehat.